Pemimpin di Aceh Besar ini tidak mengenal jati diri. Ada beberapa hal yang monumental, artinya yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Aceh Besar. Siapapun pemimpin Aceh Besar ke depan, dia tidak boleh bergantung pada DAU ataupun DAK. Selama 1 tahun penuh petani tidak pergi ke sawah, tidak ada satupun dari pejabat kita yang memberi solusi yang konkret Soal pertanian. soal pertanian. Kita ini bicara Pak Ariel, kenapa ada ini anak muda? Kami di undang begini kan kami bicara apa adanya. Ya. Kami tidak bicara A ataupun B. Ya. Kita bicara hari ini ketika kita memang anak muda ini kritis terhadap pemerintah, nanti ada WA pribadi yang membungkam, kenapa kamu harus bicara ini, harus bicara itu. Dang dung tang gedang dang dang taga dum gedam dam dam tung tang taga dum taga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast Pro Justisia. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting untuk publik Aceh Besar. Karena proses politik adalah momentum yang dilihat oleh seluruh publik, bagaimana proses itu bisa memberikan satu jaminan untuk mesejahterakan masyarakat yang nanti akan menjadi orang yang akan memilih langsung. Bersama kami di studio sudah hadir 5 pembicara yang nanti akan mengulas tentang Aceh Besar. Misalnya kenapa Aceh Besar sebagai wilayah yang berada di samping ibu kota provinsi, pembangunan yang kesejahteraan masih dirasa kurang. Tentu dalam diskusi objektif ini kita akan mendengar suara asli anak muda Aceh Besar. Hadir bersama kami Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Aceh Besar, Bung Isyarullah. Selamat datang dan apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bang. Baik. Kemudian juga di samping saya ada Bung Fahril Muzana, mewakili Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Aceh Besar. Betul ya? Betul. Baik. Dan penting juga untuk mengundang 2 pemuda yang berafiliasi dalam partai politik. Organisasi siap partai. Pertama, Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Besar, Bung Abdul Haris Bis. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kemudian di samping saya ada Bung Haki, mewakili sebagai Ketua Muda Sedang Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar. Sehat. Dan terakhir ada tokoh pemuda yang sepagi ini sudah mendeklarasikan diri mengusung salah satu calon bupati Aceh Besar. Kita ingin tanya kenapa beliau melakukan satu proses yang mungkin agak sedikit pagi, dan tentu nanti kita akan bertanya apa yang menjadi dasar pemikirannya. Bung Saiful Harisa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, brother. Terima kasih. Ini kita sambil ngopi, sambil santai saja kita berdiskusi. Tapi saya ingin dulu ke Himpunan Mahasiswa Besar. HIMAB kan satu organisasi yang sudah sangat eksis dan lama ada di Aceh Besar. Bagaimana HIMAB memandang proses politik di Aceh Besar ini? Apakah diberikan ruang khusus untuk anak muda beraspirasi, atau HIMAB hanya sekedar dijadikan sebagai pelengkap keorganisasian, tapi kemudian tidak diberikan ruang untuk berdiskusi? Bagaimana? Baik. Isram menjawab ini. Terima kasih Bang Ilvan. Ya. Yang pertama sekali ucapan terima kasih kami dari Himpunan Mahasiswa Aceh Besar sudah dilibatkan dalam diskusi yang saya kira ini sangat luar biasa terkait kemajuan arah Aceh Besar ke depannya. Okay. Jadi sebelum masuk ke dalam substansi, saya ingin mengulik sedikit ataupun refleksi sedikit tentang Aceh Besar. Hari ini Aceh Besar punya populasi hampir 436.000. Itu yang tercatat. Dan secara geografis Aceh Besar masuk dalam top 5 kabupaten yang luas Di Aceh? di Aceh. Okay. Masuk dalam top 5. Jadi hari ini kami
dalam diskusi di tingkat mahasiswa yang sering kami lakukan setiap minggu, jadi kekurangan ataupun pemimpin di Aceh Besar ini tidak mengenal jati diri. Maksudnya gini bang, jadi potensi kita di Aceh Besar ini sangat luar biasa. Berbicara dari sektor pertanian kita ada, bicara dari sektor peternakan kita pun ada, berbicara dari perikanan pun kita ada, bicara dari wisata kita Aceh Besar ini memiliki garis pantai yang panjang. Nah, jadi sebelum nantilah di pilkada selanjutnya kita akan melihat gagasan calon bupati. Kita maunya calon bupati ini ataupun kepala daerah lah bisa memberikan konsep dasar ataupun gagasan yang melibatkan 4 potensi ini. Kita secara wilayah kita memiliki semuanya. Ya. Cuman hari ini pemimpin kita ataupun yalah pemimpin tidak mengenal jati karakter Aceh Besar itu sendiri. Dan impactnya ya seperti isu-isu yang kita dengar sekarang, pemekaran dan sebagainya, itu imbasnya dari ya tidak memanfaatkan sektor-sektor ini. Ketidakberesan pengurusan. Iya, gitu. Itu dari kacamata kami, Bang. Ketika potensi ini dilibatkan, dimaksimalkan, saya kira kami kira ini Aceh Besar akan menjadi satu daerah promotor ataupun jadi contoh untuk daerah lain. Dengan catatan kami, kita ini Aceh Besar ini punya kong ibu kota. Ya, dari sektor masuklah barat, timur itu melewati Aceh Besar. Artinya secara wilayah kita sangat strategis. Ya, sangat strategis. Cuman kita jangan sampai ya katakanlah lah nih seperti yang di ibu kota, jadi tersingkap. Gitu. Makanya dari ini harapan kami ya untuk pilkada yang akan dilaksanakan di tahun ini, kita butuh pemimpin yang emang memahami karakteristik ataupun secara geografis Aceh Besar ini dulu. Gitu. Artinya Himak melihat proses politik nanti dalam pilkada itu adalah momentum yang harus digunakan oleh anak muda, menentukan pilihannya, sehingga gagasan yang dia disampaikan bisa diwakili. Gitu ya. Baik. Luar biasa dari Himak. Nah, kalau GPI sendiri selaku organisasi Islam nih, ya kan, tentu kan punya pandangan yang mungkin sama mungkin berbeda. Pertanyaan saya, selama proses politik kita 5 atau 10 tahun sebelumnya, apa masalahnya? Apakah cita-cita publik Aceh Besar itu sudah terlaksana atau belum dari perspektif anak muda? Silakan Ibu Zen. Baik, terima kasih. Dari perspektif anak muda, khususnya kami di Gerakan Pemuda Islam, ada beberapa hal yang monumental, artinya yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Aceh Besar. Bahkan dari 5-10 tahun yang sudah terjadi, artinya sudah dua kali pilkada, ini mau ketiga kali, artinya dalam kurun 10 hampir dari 15 tahun ini, persoalan peningkatan pendapatan asli daerah PAD ini yang selalu menjadi apa istilahnya, isu defisit ini selalu diagung-agungkan. Berarti soal defisit anggaran di Aceh Besar. Ya, artinya dengan seperti disampaikan oleh Isra tadi bahwa Aceh Besar punya pariwisata, punya garis pantai yang luas, ikan yang melimpah ruah, kemudian hasil laut yang begitu banyak, tapi hari ini gagal dimanfaatkan lah. Kalau menurut perspektif kami di GP ini gagal dimanfaatkan. Artinya seharusnya jika jumlah objek wisata bahari ataupun gunung yang ada di Aceh Besar hari ini, jika dimanfaatkan dengan baik, kita akan mendapatkan PAD yang begitu besar. Dan itu yang menjadi permasalahan pertama. Artinya ketika PAD ini berkurang ataupun tidak sesuai target, kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan. Sehingga ada beberapa di wilayah kecamatan di Aceh Besar seakan-akan pendidikan ini selalu tertinggal. Tapi pemerintah sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa. Itu isu kedua, soal pendidikan. Ya, isu pendidikan. Kemudian juga isu kesehatan masyarakat. Apalagi ditambah sekarang maraknya stunting di Aceh Besar. Artinya dengan dua isu ini, jika pariwisata digodok dengan sebetul-betulnya,
mendatangkan PAD, ini akan mudah untuk diselesaikan. Nah, dan yang terakhir untuk meningkatkan cara meningkatkan PAD ini ya ini lebih kepada organisasi perangkat daerah. Artinya ada peran OPD di sana. Dinas-dinas terkait. Ya. Bahkan jika misalnya ada satu calon bupati mau melakukan tanda tangan kontrak lah dengan GPI, kita siap untuk mendukung jika dia mau berani memerintahkan OPD ini setiap tahunnya menggait uang dari kementerian. Artinya GPI boleh berpolitik? Tidak, secara lembaga tidak. Secara lembaga tidak. Tapi jika memang kita diminta dukungan ataupun kita merasa cocok dengan salah satu paslon, kenapa tidak? Artinya berpolitik? Iya, berpolitik. Secara lembaga tidak. Berbeda sama Himap bisa berpolitik? Himap secara lembaga tidak. Tidak. Tuh. Dan juga ketua, gini Bang, menurut perspektif saya, istilah gini Bang, ketua ini melekat, Himap ini melekat sama Isra. Jalan gerak di Kipu itu langsung kena klaim. Makanya secara lembaga Himap tidak politik. Cuma kami arahkan kawan untuk ikut serta. Itu soal pribadi. Itu secara person. Tapi secara aturan koordinasian Himap. Secara adati Himap tidak politik. Baik. Oke, silakan disambung. Ya, kemudian saya sambung. Misalkan ada calon bupati ataupun wakil bupati berani untuk menginstruksikan seluruh kepala dinas ini untuk menggait uang ataupun dana dari APBN untuk dibawa pulang ke Aceh Besar. Oke. Baik, Musek. Itu kan catatan kritis GPI ya. Itu pertanyaan saya, apakah kemudian catatan kritis pernah disuarakan sebagai proses kontrol anak muda untuk kinerja pemerintah? Pernah. GPI di Aceh Besar di periode saya itu hadir pada tahun 2021. Tahun 2021. Saat itu saya bersama teman-teman pernah duduk perkara persoalan PAD. Karena dengan isu defisit anggaran, apakah itu di tahun awal perubahan, anggaran ataupun di perubahan anggaran, itu hampir setiap tahun diagung-agungkan defisit anggaran. Jadi salah satu caranya yaitu menggait uang dana dari APBN. Artinya setiap dinas lobby dinas pendidikan, lobby Kementerian Pendidikan, dinas kesehatan juga melobi Kementerian Kesehatan. Baik, saya dapat beberapa kontradiksi dari apa yang disampaikan oleh Bu Set, tapi nanti kita bahas. Oke. Baik. Nah, kemudian saya ingin ke Bung Saiful Haris Arhas ya. Siap, Bang. Tokoh muda, kita sebutkan tokoh masuk. Nah, apa catatan kritis atau apa yang diapresiasi oleh seorang Saiful Haris melihat Aceh Besar hari ini? Karena saya juga tahu pernah terlibat dalam satu pekerjaan jurnalistik sebelumnya. Nah, apa pandangan Saiful Haris tentang Aceh Besar hari ini? Terima kasih Bang Yulvan selaku host dan kepada teman-teman semua. Puji syukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Izin Bang, jikalau ditanya mengenai catatan apa dari saya terkait pemerintahan Aceh Besar sebelumnya, saya menggarisbawahi masih banyak PR-PR yang belum selesai. Artinya ini menjadi PR bagi siapapun yang akan memimpin Aceh Besar ke depan. Saya tidak mengatakan banyak persoalan, tapi masih sangat banyak PR yang harus diselesaikan. Agak berbeda ya, kalau memang sudah berpolitik, diplomatis dan mengatur kata-kata, tapi silakanlah. Tapi ini kita kan nggak kaku Bang, ini kan santai. Tapi saya belum dapat poinnya. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Isra dan juga Bung Muzanna, yang pertama berbicara soal defisit anggaran. Saya menggarisbawahi siapapun pemimpin Aceh Besar ke depan, dia tidak boleh bergantung pada DAU ataupun DAK. Pemimpin Aceh Besar ke depan harus out of the box, artinya dia menjemput bola, menjemput APBN. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh calon pemimpin yang memiliki jaringan koneksi yang luas ke tingkat nasional. Lalu masih banyak juga angka pengangguran
di Aceh Besar. Khususnya kita berbicara hari ini konteks anak muda, masih banyak teman-teman anak-anak muda yang berada di desa-desa, di kampung, yang hari ini mereka masih pengangguran. Itu Bang. Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana pemerintah Aceh Besar yang lalu, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Oke, salah satu PR-nya apa? Ini terkait Bang, memfungsikan lahan tidur yang hari ini banyak di Aceh Besar misalnya. Kenapa tidak lahan tidur tersebut digarap? Diberikan kepada anak-anak muda untuk digarap. Jangan sampai, maaf kita bilang hari ini, saya tidak menyebutkan orang, orientasi teman-teman, begitu selesai kuliah, tujuan ke karyawan ataupun pegawai negeri sipil. Sedangkan lahan tidur di Aceh Besar masih sangat banyak kosong. Kenapa tidak digarap misalnya? Itu Bang. Oke, saya coba respon soal ini supaya kan hampir sama poinnya soal bagaimana menjemput dana dari APBN. Tapi kan kalau bicara soal peningkatan PAD, tentu potensi masyarakat kita, potensi alam kita yang ada itu yang benar bisa berdayakan. Karena kan kalau bisa tergantung pada dana APBA atau PBN, saya kira itu bukan soal peningkatan PAD. Iya. Ya kan, itu sesuatu yang memang sudah menjadi tupoksi pemerintah pusat untuk membiayai kabupaten kota. Nah, proses peningkatan PAD ini dengan memberikan lahan kosong orang muda, apakah tidak melibatkan anak muda dalam proyek pemerintah? Bagi saya tidak Bang. Oke, sah-sah saja berarti. Sah-sah saja. Oke. Memfungsikan lahan tidur, apa salahnya? Tidak ada masalah. Dan kalau berbicara teknis bisa diatur kembali nanti. Oke, Bung Haris, soal lahan tidur, soal peringatan PAD. Nah, soal PR kita sudah tahu apa, tapi kemudian bagaimana menyelesaikan PR itu? Menurut Anda apa yang dilakukan oleh calon bupati ataupun calon kepala daerah hari ini supaya PR ini tidak terlalu banyak? Nah, ini semua kembali lagi kepada kita, Bang. Artinya kita yang saya maksud di sini adalah anak muda dan juga masyarakat Aceh Besar. Artinya saya memahami jikalau kita ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin ke depan, maka kita harus melihat rekam jejak dia. Apa yang sudah dia lakukan. Jikalaupun dia belum menjadi seorang pemimpin, maka kita bisa melihat selama ini apa-apa yang telah dia lakukan. Artinya kita melihat ke rekam jejak dia. Kita belum tahu apa yang akan dia lakukan sebelum dia menjadi pemimpin. Kita lihat ke belakang. Mendekati nggak? Nah, kalau yang sudah pernah menjadi pemimpin, kita bisa melihat lagi rekam jejak dia. Apa-apa yang sudah dia lakukan. Ini arahnya sudah semakin konkret ya, berarti ya? Oh, enggak. Ini masih bisa disambung oleh Bung Abdul Haris Pieng, oleh Bung Boy Haki ya. Oke. Ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Ya, enggak. Oke, Bung Haris. Baik, ke Bung Boy Haki. Ya, apa pandangan Bung Boy Haki ini? Tadi sudah kita dengar bersama lah. Tapi pertanyaan saya, keberadaan anak muda dalam partai politik, ya kan? Ini kan juga belum semuanya mau, atau anak muda kita belum semuanya melek politik. Nah, pengalaman Bung Haki ketika terlibat dalam satu organisasi partai, apakah diberikan ruang atau diajak berdiskusi atau diajak untuk berpikir? Minimal ya ada hal tertentu ya kita diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Pengalaman Anda di partai politik, meskipun masih di sayap partai. Silakan. Secara baik, sebelumnya terima kasih Bang. Ya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Secara umum, muda sedang di Aceh Besar ini masih terlalu muda. Oke. Kenapa saya jelaskan ini dulu sedikit karena kok bisa tiba-tiba saya jadi muncul jadi ketua muda sedang kan? Oke, silakan. Secara umur masih muda dan Parlok ini baru belasan tahun di Aceh Besar dan di Aceh kan baru berapa belasan tahun sehingga anak muda ini masih sedikit di Parlok. Oke. Masih dihitung beberapa orang, masih bisa dihitung pakai jari ya. Sehingga dilihat rekam jejak dan kawan-kawan bermusyawarah
jadilah ditunjuklah saya sebagai ketua muda sedang Aceh Besar. Ya. Cara yang sudah saya alami beberapa hari belakangan ini, PA sangat terbuka kepada para pemuda. Oke. Kita dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah, kita dilibatkan dalam gerakan-gerakan yang akan dilakukan ke depan, dan kita juga sangat terbuka kepada anak-anak muda lain untuk terlibat dan ikut partisipasi dalam di partai politik. Karena saya lihat sejauh ini di Aceh Besar itu kayak orang muda tadi, anak mudanya masih belum melek. Dan ketertarikan anak muda untuk ikut partisipasi dalam politik itu kecil. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kebetulan saya caleg gagal, Bang. Belum rezeki. Belum rezeki. Jadi saya ikut langsung di lapangan kemarin. Itu pileg tahun kemarin. Tahun ini. Ya. Saya ikut langsung dan saya ikut merasakan keresahan anak-anak muda apa yang terjadi selama ini, sehingga anak muda ini nggak mau terlibat dalam politik. Ya. Misalnya kayak Bang Haris bilang tadi, kenapa nggak kita garap aja lahan-lahan tidur, sehingga kita kasih lowongan kerja baru untuk anak muda. Ya. Nah, hari ini mereka melihat orang tuanya dari bulan 2 kemarin sampai akhir bulan 2 2023 sampai 2022 baru sekali tanam padi. Oh enggak, kira-kira kawan-kawan lain untuk ikut terlibat dan jadi petani enggak. Karena secara garis besarnya, selama 1 tahun penuh petani tidak pergi ke sawah, tidak ada satupun dari pejabat kita yang memberi solusi yang konkret Soal pertanian. Kenapa nggak bisa ke sawah? Ini nggak ada airnya, apa solusi lain? Nggak ada yang memberikan itu. Kalau menurut saya itu. Baik. Artinya muda sedang tidak dijadikan sebagai aksesoris di partai, dan kerisauan hari ini muda sedang soal pertanian yang belum maksimal, soal air dan sebagainya. Sudah tahu kira-kira kalau misalnya hari ini PR berikan kesempatan untuk apa ke depan untuk menyelesaikan itu apa gagasannya? Untuk ini kan soal pertanian yang tadi disampaikan. Nah, kita untuk menyelesaikan soal pertanian, kita tidak lagi tanam setahun misalnya, atau tidak lagi krisis air, apa kira-kira yang bisa dilakukan ke depan? Kalau menurut kalau kemarin itu kan beralasan, seharusnya kan kita di Aceh Besar setahun 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau kemarin itu kan beralasan karena ada beberapa irigasi inti yang sedang renovasi, sehingga masyarakat diminta untuk tidak bertani dulu. Tetapi tidak ada solusi lain untuk pendapatan masyarakat menggantikan selama tidak tanam padi itu. Oke, artinya selama tidak ada musim turun ke sawah, ada alternatif pendapatan. Iya. Baik, terima kasih Bung Bayaki. Dan saya juga ingin mendengar pendapat dari Bung Abdul Haris Bin. Ini hampir sama namanya, saya harus membedakan Saiful Haris atau Abdul Haris. Bung Abdul Haris, ya kan, juga selaku tokoh muda yang saya dengar peran juga sudah lama di partai sebagai ketua organisasi saya. Kalau menurut Bung Abdul Haris, bagaimana caranya anak muda hari ini meskipun tidak terlibat dalam politik tapi paham politik? Karena kan ada fungsi lain, bahwa anak muda sebagai agent of change misalnya, atau bisa mengawasi pemerintah, dan secara demografi kita juga ramai ya anak muda. Nah, anak muda hari ini keterlibatan dalam politik itu sudah maksimal atau tidak? Terima kasih Bang Zulfan beserta rekan-rekan, dan saya hormati rekan-rekan semua dari OKP maupun saya partai. Ini kesempatan besar bagi kami juga mungkin untuk berdiskusi. Mungkin jarang-jarang ada diskusi seperti ini yang melibatkan saya partai dan oposisi mungkin dari partai. Kalau berbicara lama di partai, saya juga belum lama, Bang. Belum lama ya? Belum. Saya baru partai
selesai 2022 akhir. Oke. Ya, menjadi saya partai PM-PAN. Kalau berbicara mungkin kerja untuk menaikkan kandidat partai mungkin sudah sering dari 2012. Dari bupati pertama Pak Muwardi hingga 2017. Oke. Dan serta. Kalau berbicara anak muda hari ini, saya sebelum terlibat di partai mungkin sudah terlibat di OKP. Ya. Kami juga sudah berapa kali mungkin menyuarakan tentang anak muda terhadap pemerintah, dan alhamdulillah mungkin pemerintah welcome untuk menerima anak muda. Tapi hari ini kita tidak boleh menyalahkan juga anak muda kenapa tidak melek terhadap politik. Karena yang kita lihat di Aceh Besar ini, anak muda sebenarnya melek, tapi mereka punya rasa kecewa ketika mereka mendukung satu kandidat, ketika mereka tidak menang, mereka mundur dan menganggap politik ini tidak benar. Ketika mereka masuk ke dalam, lain lagi berbicara nanti soal politik itu. Sebenarnya anak muda mau masuk dalam politik dan mau berkecimpung dalam politik. Kita lihat kontestasi 2024 hari ini. Berapa banyak anak muda yang ikut kontestan dalam politik. Ada yang alhamdulillah Allah berikan amanah, ada yang belum, hampir mendapatkan amanah itu. Dan selesai itu mereka nanti akan maju lagi 2029. Karena melihat kontestasi ini kadang dalam konteks dengan materi ataupun non materi nanti. Itu yang harus kita lihat. Maka kalau bicara anak muda hari ini harus bersatu dalam politik, maaf, kita bicara hari ini nanti ada satu atau dua hal ketika mereka kritis terhadap pemerintah, ada tanda kutip nanti. Ada yang di WA secara pribadi, kenapa kamu selalu ini, siapa selalu. Kami sudah mengalami hal-hal seperti itu. Kita sebenarnya di Aceh Besar ini anak muda mau politik, tapi ada batu loncatan-loncatan yang akan terjadi nanti di lapangan. Sebentar, Bung Aris. Ya. Nah, ini soal WA pribadi saya juga agak bisa maksudnya WA pribadi itu apakah kemudian WA untuk pembungkaman? Iya. Atau WA untuk memberikan kesempatan, ini bertemu saja lah. Kalau memang kan ingin kita ini bicara Pak Ariel. Kenapa hari ini anak muda? Kami di undang begini kan kami bicara apa adanya. Ya. Kami tidak bicara A ataupun B. Ya. Kita bicara hari ini ketika kita memang anak muda ini kritis terhadap pemerintah, nanti ada WA pribadi yang memang membungkam, kenapa kamu harus bicara ini, harus bicara itu. Maksudnya begini, anak muda itulah kadang-kadang ketika ada aktivis-aktivis yang hari ini, mereka tidak akan berani lagi, Bang. Ini bicara masalah masa depan mereka juga. Ada yang dibungkam, ada yang memang dilanjutkan. Kita lihat hari ini anak-anak muda, masih banyak yang lalai di kedai kopi. Bicara pengangguran, Aceh Besar juga ada. Bicara kayak kan Bro Sefahri bilang, masalah lahan tidur. Ya. Pemerintah sudah alokasikan juga kemarin, masalah perkebunan mungkin lewat tanam cabai, ada pertanian mungkin ada subsidi pupuk, ada subsidi masalah benih terhadap pemerintah kepada masyarakat Aceh Besar. Ada juga anak muda yang dari perikanan bioflow, ada juga. Tapi hanya sempat sementara. Tapi kalau hari ini kita harus anak muda menjadi garda terdepan bisa, tapi pemerintah harus memberikan subsidi terhadap anak muda. Lapangan kerja, contohnya mungkin kayak pertanian, perkebunan, kan ada juga hari ini masalah perkebunan kayak tanam cabai. Kan anak muda di kampung kan nggak semuanya punya pendidikan yang sama seperti orang kita ini, Bang. Ada juga yang sarjana, ada juga ahli sarjana juga pulang ke kampung, nggak ada sarjana kerja di kontrak ataupun itu. Hari ini saya lihat anak muda Aceh Besar ini cuma hadir dalam politik hanya bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Pada saat kontestasi saja? Iya, mayoritasnya dalam tanda kutip. Selesai itu selesai, tidak ada lagi. Pertanyaan saya potong. Soal pendidikan politik, ya, apakah partai politik melakukan fungsi pendidikan partai politik? Tidak hanya mengajak anak muda, mungkin juga soal yang harus dijawab. Ya kan? Kalau misalnya anak muda tidak terlibat karena tidak diajak, itu berbeda sama anak muda tidak terlibat karena mereka tidak tahu partai politik. Pertanyaan saya, apakah partai politik menjalankan fungsi itu karena anak muda? Partai politik, maksudnya Bang diajak oleh Ponsia. Kan salah satu fungsi partai politik melakukan edukasi, ya kan? Pertanyaan saya, apakah kemudian partai politik melakukan edukasi ke publik khususnya anak muda? Ada, Bang. Ada dilakukan edukasi tentang pemuda harus melek politik karena masa depan Aceh Besar ini berada di tangan anak muda. Ada, Bang.
Bukan nggak ada, kita nggak boleh menafikan itu ada, dilakukan oleh partai-partai. Tergantung pribadinya tertarik kepada A atau B atau C. Nah, ada dilakukan oleh partai-partai politik di Aceh Besar ini. Memang nggak semua itu harus ke A, nggak munasib B. Kan tergantung jiwanya tertarik kemana. Baik, saya dapat poinnya. Tadi Bung Haris juga sudah mengatakan bahwa ternyata ada beberapa pendekatan yang program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan respon aspirasi anak muda. Tapi kemudian anak muda juga belum maksimal terlibat politik atau dalam pemerintahan. Pertanyaannya, soal Aceh Besar ini, apakah ada masalah di perencanaan atau ada salah di pelaksanaan atau pengawasan sehingga Aceh Besar hari ini dalam tanda kutip masih belum terlalu memberikan kesejahteraan masyarakat. Isra. Iya, terima kasih Bang. Jadi gini Bang, cara Aceh Besar ini seksi Bang bagi kami mahasiswa ya. Kenapa seksi? Karena kita ini dengan populasi yang begitu besar, keterlibatan pemuda ini ya oke lah di pemilu 2024 ini banyak wajah-wajah anak muda hadir. Terlepas dengan privilege dia sendiri ya, kita gini terlepas itu. Ya. Karena potensi anak muda ini Aceh Besar ini nggak kurang SDM Pak. Cuman ruang yang kurang untuk anak muda. Baik itu untuk menuangkan ide-ide ataupun untuk ya mengekspresi anak muda gitu Bang. Cuman catatan kami Bang sedikit tentang pemilu kita di Aceh Besar Bang ya. Pemilu yang mana? Pemilu yang berarti kemarin baru selesai. 2017, 19, 24. Kita cari 3 pemilu nih lah. Oke. Jadi kami selalu melihat pemilu kita di Aceh Besar ini pemilu yang mengajak tentang perpecahan, bukan untuk edukasi. Gini Bang, ada alasannya. Aceh Besar selalu kalau setiap pemilu itu nanti keluar satu jargon sago. Sagonyo. Ini kan pemilu perpecahan. Kami anak muda tidak mau gitu. Berbicara Aceh Besar bukan bicara sagonyo. Tidak sektoral. Okay. Itu yang buat anak muda bukan nggak mau terlibat ke politik, tapi ini kita diajak politik apa nih? Politik perpecahan kah? Kita bicara Aceh Besar ya Aceh Besar. Kalau faktanya menurut Isra ini politik perpecahan. Ini kan politik perpecahan Bang. Itu. Ayolah kita ini bukan kata terlambat ya bagi kami di pilkada ini. Ayo kita bangun narasi-narasi yang emang bangun, edukasi. Gitu. Jangan hari ini udah muncul satu jargon sagonyo. Saya belum paham nih yang Isra maksud tentang sago. Sago tuh gini Bang, di Aceh Besar ini kita ada 3 sago. Sago 24. Sago 22 kayak gitu Bang. Hari ini kan calon-calonnya nyobedi sago gitu. Nanti pas jadi gini katakanlah duduk di kepala pemerintahan, yang sago ini bilang mana ada? Yang lo penting mati yang kak pikir tagoro toh. Ini kan doktrin yang untuk anak muda yang tidak sehat ini bagi kami Bang ya. Makanya untuk pilkada ini kita mengajak semua untuk calon-calon yang sudah deklarasi maupun yang belum. Ayo kita bangun politikan di Aceh Besar yang sehat gitu Bang. Ya, ayo membangun narasi-narasi yang mendidik gitu Bang. Untuk ke depan lah ini contohannya. Sedikit menyinggung terkait potensi kita di Aceh Besar nih Bang. Ini agak bukan melebar Bang ya. Kita Aceh Besar ini berbicara Aceh Besar, mandung kita manfaatkan. Punya bahasa kamu, ini apa nih pakai bahasa Aceh? Saya translate. Siap. Nanti mungkin benar karakter juga Bang. Kalau acaranya benar karakter sih. Gitu. Jadi bicara Aceh Besar Bang. Seperti surga Allah titipkan sepucuk mendempa naik Aceh Besar. Apa kita bicarakan Bang? Semua ada Aceh Besar. Wisata kita ada. Pertanian kita ada. Peternakan kita, katakanlah kalau kami buat angan-angan seperti Australia, kalau bisa dipotensikan pemanfaatan ini sangat luar biasa Aceh Besar. Perikanan kita ada, cuman pemimpin kita seperti kena sindrom Bang. Jadi pas duduk nanti
Ini kita buat nih, ya udah ini nggak ada konsep yang dasar. Oke, kita bedah dari sektor ini dulu kita. Pendidikan kah, perekonomian kah, peternakan kah. Nah, jadi terstruktur, terkonsep untuk arah ke depan Aceh Besar. Jadi nggak hanya mencocok, ini ke delay. Jadi terarah kita, Pak. Nah, kita berharap untuk pemimpin ke depan ya punya konsep besar untuk Aceh Besar, arah Aceh Besar, pemanfaatan Aceh Besar ini, Pak. Oke, tapi itu masih sangat sangat ideal lah ya, Isra ngomong ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Himap sendiri pernah tidak dilibatkan dalam perencanaan di pemerintahan? Pertanyaan saya di awal. Oke, mungkin saya pun baru menjabat sebagai ketua Himap. Dalam perencanaan Aceh Besar ke depan mungkin ada undangan, ada diajak Bang, untuk diskusi terkait Aceh Besar. Dan kami pun tetap menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait, kami fokusnya di pendidikan gitu Bang. Karena gini, pendidikan bagi kami ini muara bagi segala hal. Baik itu kepemimpinan ke depan, SDM ke depan. Karena pendidikan ini fundamental, nyambung Bang, muara dalam segala hal. Karena kami selalu membicarakan terkait pendidikan, gitu. Baik itu beasiswa kah, putus sekolahnya, yang biasa kami bicarakan gini Bang. Hari ini bagi pemimpin, misalnya setiap kampung ada masyarakat ataupun yang ingin melanjutkan sekolah itu tidak kendala di biaya. Arahan pertama kami yaitu gecik pertama. Gecik harus bertanggung jawab terhadap pendidikan setiap desa. Hari ini tidak mau lanjut sekolah, kasih ke Dayak. Oke, itu yang poinnya pendidikan yang putus. Oke, itu harapan Himap supaya kecil-kecil Aceh Besar bisa memberikan solusi untuk yang putus sekolah. Iya. Oke. Baik, saya dapat poinnya. Setelah Bung Sepularius, saya ingin konfirmasi. Iya. Soal politik sago ya, ini kan sago kan terminologinya juga kita paham dekat kemana ya. Ternyata sago yang dimaksud adalah sago 25, sago 22, dan sago 26. Itu Aceh sago berarti, itu konteksnya. Iya. Nah, apakah benar politik Aceh Besar ini memecah belah? Dan ketika nanti terpilih yang dilihat hanya sago atau wilayah si calon itu sendiri. Bagaimana Sepularius mengantisipasi kalau misalnya yang Sepularius usung ketika terpilih meskipun dari sago A, B, C tapi di dalam milik Aceh Besar? Ada jaminan itu? Kalau ini pengalaman saya pribadi, Bang. Yang seperti disampaikan oleh Isra, saya tidak sepakat. Artinya politik Aceh Besar, politik pecah belah. Karena saya ibaratkan begini. Ini teman-teman bermain di tataran mana? Ibarat kita berdiri di tepi pantai, kalau kita berdiri memang di tepi pantai, memang kita terhempas oleh ombak. Coba masuk lagi ke tengah sedikit. Masuk lagi lebih dalam. Artinya Anda mengajak Himap berpolitik? Enggak, saya tidak mengajak Himap untuk berpolitik. Memang jelas-jelas warna Himap itu apa. Nah, kalau soal sago, pengalaman ya sama dengan Bung Abdul Haris Piyeng yang sudah beberapa kali ramai di pilkada. Memang Aceh Besar tidak dipungkiri dari 3 sago. Sago 26, sago 25, sago 22. Nah, patron yang selama ini sudah berjalan dan secara autopilot memang seandainya calon bupatinya dari sago 26, maka dia harus mengambil calon wakil bupatinya sago 25. Lalu setelah itu dia melirik lagi, nanti sekdanya siapa? Ngambilnya ke sago 22. Begitu juga sebaliknya, kalau calon bupatinya yang hadir di sago 22, dia ngambil calon wakilnya dari sago mana. Nah, itu untuk apa? Untuk adanya keterwakilan komponen masyarakat di dalam kepemerintahan. Artinya tidak ada kesenjangan, Bang. Bukan strategi pemenangan itu? Itu juga masuk bagian. Cuma memang memperdalam. Jadi kalau teman-teman generasi muda Himap khususnya mengatakan ini politik perpecah belah, bagaimana ke depan kita menghadirkan Pilkada Aceh Besar 2024 tidak ada perpecah belah. Dan pengalaman Pilkada 2017, hal itu kenapa sulit untuk diantisipasi karena hanya 2 kandidat, Bang. Pasangan putih, pasangan merah. Dan itu sangat mudah
terjadi gesekan head to head to head. Seperti itu, Bang. Nah, apa kemudian rencana supaya tidak yang seperti Isra bilang? Karena sudah terlibat dalam proses politik nih ya untuk mengusung. Pertanyaan saya, apakah itu juga akan Anda gunakan sebagai strategi pemenangan yang memecah belah? Karena kalau misalnya milih satu dapil juga belum tentu menang dong. Oh enggak, saya tidak pernah memecah belah, Bang. Justru saya yang pernah dipecah belah. Ini kembali maksudnya sekaligus saya menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Bung Abdul Haris. Ya. Saya melihat begini, seharusnya yang disampaikan oleh Bung Abdul Haris tadi tidak perlu beliau sampaikan. Karena kenapa? Pilkada yang lalu, poin pembunuhan karakter terhadap anak muda, soal WA yang membungkam. Seharusnya itu bukan keluar dari Abdul Haris. Kenapa? Karena pemimpin Aceh Besar yang lalu dari partai tersebut. Dari PAN. Yang mau saya bilang, terkait pembunuhan karakter, pembungkaman itu, ada yang mengalami. Bukan tidak ada. Dan saya tahu siapa-siapa yang pernah mengalami dan siapa mengintervensi siapa. Tapi kan yang harus disampaikan bukan berarti yang melakukan pembungkaman adalah dari partai pemerintah pada saat itu. Bukan. Ini cerita pengalaman pilkada yang terdekat yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kemudian juga politik perpecah belah seperti yang Isra bilang. Itu mungkin pengalaman teman-teman. Tapi pengalaman pilkada yang lalu seperti itu. Dan mudah-mudahan pilkada 2024 dengan tidak adanya muncul 2 pasangan tapi lebih dari 2 pasangan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Saya seperti bicara dengan ketua partai ya. Oke, Bung Boy Haki, apakah sama? Sebelum Anda di partai, pernah juga menerima pembungkaman dari WA? Atau justru Anda yang kemudian melakukan pembungkaman pada anak muda? Saya rasa gini, Pak. Ketika kita sudah terlibat di dalam politik, anak-anak muda ini, ketika kita mengkritik pemerintahan yang misalnya ada kami ini, kalau saya pertama politik saya tidak pernah pindah karena istiqamah di satu partai. Berarti pengalaman di satu partai ya. Oke, silakan. Kita istiqamah di satu partai. Misalnya kita nih sebagai PA kemarin kalah dan mengkritik pemerintahan yang menang, itu sudah jadi hal yang lumrah. Saya sedikit sepakat tadi dengan Pak Haris. Itu semua ada yang dirasakan. Cuma tidak perlu dibuka dan kita sebagai politisi sudah siap menerima konsekuensi itu. Oke, singkat. Apakah tradisi oposisi ada di Aceh Besar? Saya rasa di dalam parlemen ada. Cuma karena kemarin seperti Partai Aceh itu bisa dibilang ditinggal sendiri lah. Yang lain sudah bergabung semua. Jadi nggak nampak ada oposisi. Oke. Berarti ada. Setuju nggak saya? Apakah ada tradisi oposisi di Aceh Besar? Ada. Tradisi itu ada, tapi ya senyap-senyap. Senyap-senyum. Artinya senyap untuk senyum atau senyum untuk senyap? Begini maksudnya, ada, tapi tidak nampak. Artinya jika yang disampaikan oleh Bung Bayhaki ditinggal sendiri, artinya cuma sendiri. Sebentar, ini kan periodenya agak harus jelas juga ya. Kalau jelas ini PA menjadi oposisi kapan? Ya kan, kemudian tradisi oposisi itu terjadi kapan? Ya. Kan harus clear ya. Ya. Siapa mengoposisi siapa itu pertanyaannya? Siapa? Mengoposisi siapa? Yang kalah mengoposisi pemerintahan yang menang. Ya, kalau itu saya tahu. Ya, itu sudah jelas. Ada kalau seperti yang disampaikan oleh Bayhaki tadi, tinggallah PA sendiri, yang antara nampak dan tidak nampak, untuk berdiri sebagai oposisi di pemerintahan. Artinya ini kan pilkada pada tahun 2017. Mungkin kalau sekarang ya pertanyaannya hampir semua include, artinya tidak ada oposisi sekarang untuk pemerintahan sekarang. Ya. Bung Abdul Haris, Abdul Haris. Soal oposisi, apakah kemudian anak muda berani melakukan oposisi untuk pemerintahan? Kalau melihat tren anak muda di Aceh Besar ini. Sedikit Bang, soal tadi
Soal oposisi, sebelumnya saya klarifikasi juga. Soal bungkam itu, maksudnya saya tidak menyebutkan pemerintah tahun berapa, Pak. Yang saya katakan tadi itu adalah, itulah kenapa anak muda tidak mau. Kadang-kadang mereka punya potensi, ketika dibungkam mereka akan taruh masa depan. Itu yang saya katakan tadi, jangan nanti dilebarkan, maksudnya harus bungkam pemerintah. Kami tidak membungkam. Itu terjadi, saya bilang, saya tanda kutip, terjadi di sistem pemerintahan. Yang kedua, tidak bicara siapanya. Saya tidak bicara pemerintah Pulan atau pemerintah Bule. Saya berbicara di sistem pemerintah. Kedua, masalah anak muda melek terhadap oposisi. Kapasitas anak muda ada di segi apa nih, Harum? Oposisi. Ya. Ayo kita lihat. Mendukungkah atau tidak mendukungkah pemerintah anak muda? Ini anak muda harus kita lihat juga, Bang. Kapasitas anak muda hari ini di Aceh besar untuk mendukung dan oposisi itu di segi apa, Bang? Segi mereka berada dalam pemerintah tidak ada. Segi anak muda Aceh besar, mereka cuma dibuka lapangan kerja dan mereka diberikan, kalau memang kayak Isra bilang tadi masalah pendidikan, mereka diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, selesai. Yang pengangguran dikasih lapangan kerja, mungkin seperti pertanian, perkebunan dan perikanan, selesai. Kasih lapangan kerja mereka. Mungkin mereka ada sistem pemerintah punya kompetensi dalam bidang masing-masing, kasih pekerjaan. Selesai. Baik itu di tenaga kontrak ataupun di mana lah. Kalau bicara oposisi. Kalau bicara tren oposisi, menurut saya tidak ada dari sebesarnya. Di mana melihat tren oposisi? Partai Pulan. Berarti di Aceh besar tidak ada tren oposisi. Enggak ada. Saya lihat hari ini. Semua pemerintah berjalan dengan mulus. Gimana? Pulan yang menang. Hanya dilantik, selesai. Habis itu mereka kan ada rapat di parlemen lagi. Artinya parlemen tidak bisa menjadi oposisi di Aceh besar. Enggak ada oposisi di parlemen. Kalau hari ini oposisi di parlemen, berarti enggak ada kinerja Aceh besar mampu, tidak ada berjalan. Kan kalau anak muda? Kalau anak muda, paling mereka dilibatkan. Tapi tidak juga menjadi oposisi. Tidak ada. Di kapasitas mereka apa nih posisi? Saya tanya ada nih. Himap. Itu sama pernyataan Anda, Himap hari ini gagal melakukan capacity building untuk anak muda Aceh besar. Gitu kira-kira. Saya kurang sepakat sih, Bang. Gini, Bang, Himap sendiri secara kelembagaan kami siap sinergi dengan pemerintah dan juga mitra kritis untuk pemerintah. Itu Bang Haris. Untuk oposisi dalam parlemen, saya kira di Aceh besar nggak ada. Berarti Anda sepakat tidak ada tradisi oposisi? Bukan sepakat atau tidak sepakat, Bang. Cuma ini kan bicara, sorry Bang, ini mungkin agak vulgar dikit bahasanya. Mungkin kan bicara kue-kue aja nih, Bang. Nggak apa-apa, telanjangkan. Vulgarkan deh. Ya, soal kue-kue, soal bolu ya. Ini kan bicara, kalau politis nih, ya punya bahasa lagi ya, Bang. Hanya skenario yang kebetulan di politik. Dan begitu juga oposisi. Jadi tren posisi di parlemen, saya kira di Aceh besar belum begitu kuat ya. Cuma untuk pemuda Bang Haris, kami Himap secara kelembagaan kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Misalnya, iya dong, kita boleh tanya dong. Boleh, sangat boleh. Misalnya, nggak boleh juga klaim kritis, tapi kemudian nggak ada yang dikritisi betul, kan? sepakat. Ini mungkin saya ini baru menjabat di transisi PJ. Sebentar, saya agak kurang sepakat nih kalau misalnya bicara hanya berdasarkan periode kepemimpinan Isra. Betul. Ya kan, karena Himap kan tidak hanya di periode Isra. Ya, betul. Ya, secara empirik Himap itu sudah sangat lama. Ya. Tapi kita juga tidak kemudian menilai soal itu. Ya. Ya, tapi silakan cerita pengalaman. Ini kan belum habis. Ini kan bicara secara pribadi, Bang. Oke. Cuma untuk di belakang itu Himap ini selalu menjadi garda kritis pemerintah ke depan. Contoh, ada permasalahan pembangunan di Jalan Ceri yang sampai hari ini belum belum terrealisasikan. Itu Himap selalu bicara. Kedua, terkait DAS. Itu ada isu-isu DAS kemarin tuh, ini kan lahan daerah sungai. Ya, Himap memfasilitasi masyarakat. Advokasi. Untuk kita bicarakan yang baik, ini kan bicara perekonomian masyarakat, hajat masyarakat. Kita terlepas ini terkait DAS kemarin. Jadi Himap ini akan selalu jadi mitra kritis pemerintah, siapapun itu. Ya. Tapi tidak takut ada pembungkaman.
Ya itu kan dinamika proses dalam kritik itu. Tapi kita lupakan soal pemungkaman ya. Kita lupakan itu soal yang Betul, Bang. tidak strategis. Terkait pemungkaman, gini Bang, kalau di tingkat mahasiswa itu mungkin biasa tuh. Makin di muka makin asik mahasiswa. Nah, jadi ada satu tantangan sendiri. Nyo udah bukan om. Suara lagi. Kan kurang percaya. Mungkin itu kalau bahasa saya makin di muka makin enak untuk kita ngomong. Jadi nampak kita aktivisnya. Gitu Bang. Jadi bahasa muka itu biasa itu. Oke, Bung Hussein pernah di muka? Sama, pernah juga. Ini saya agak takut juga ngomongin lagi ya. Oke, tapi kan kita melihat Aceh Besar hari ini sesuatu yang memang harus terubah. Ya. Soal tradisi berpendapat, soal ekspresi siapapun pemerintah, ya kan? Dan kita sebagai anak muda hari ini, terlepas apakah kemudian kita berada dalam atau luar pemerintah, bahwa kita harus bervisi, itu bagian dari demokrasi, itu kita sepakati kan. Oke. Nah, pertanyaan saya ke Flores lagi nih, karena beliau paling senior, mungkin senior. Bagaimana caranya hari ini Aceh Besar tidak lagi dilihat sebelah mata oleh provinsi misalnya, oleh Jakarta misalnya, karena kan tadi yang disampaikan bahwa kita masih kurang praktikal, DAU kita masih terbatas, DAK kita masih terbatas, dan apakah soal defisit anggaran tadi strateginya memang harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan Aceh provinsi, atau kita ingin all out meningkatkan PAD berdasarkan potensi yang ada? Kira-kira apa kita mampu melakukan itu tanpa harus tergantung pada dana orang beri? Saya optimis mampu. Artinya yang pertama sekali untuk harapan ataupun untuk calon pemimpin Aceh Besar ke depan, dia harus mampu, yang pertama, kembali saya ulang Bang, out of the box. Artinya dia tidak boleh bergantung hanya pada DAU dan DAK. Jangan hanya mengelola soal itu saja. Jadi di awal Anda sampaikan harus mengambil uang pemerintah pusat. Enggak, saya mau bilang yang pertama, dia tidak hanya boleh terpaku pada pengelolaan DAU dan DAK. Artinya dia harus out of the box, menjemput bola. Karena harapannya bagaimana Aceh Besar ke depan harus menjadi kabupaten, kota jasa, dan kota industri. Artinya yang mampu, yang mempunyai koneksi jaringan luas ke atas untuk menjemput investor-investor. Kemudian yang kedua, pemerintah Aceh Besar ke depan, dia harus mampu mengelola PAD. Dengan retribusi daerah ini memang harus betul-betul adanya transparan, Bang. Transparansi publik. Itu saja? Iya. Kalau soal kriteria, anak muda apakah punya kriteria sendiri sehingga nantinya ke depan siapapun yang akan memimpin, ya tidak menjamin tapi ada harapan baru. Satu kriteria dari Isra. Kriteria pemimpin masa depan. Kalau dari kami Bang, pemimpin ini harus memahami karakteristik satu daerah itu. Itu satu. Itu harus. Karena sekarang kita melihat pemimpin di Aceh Besar ini tidak memahami karakteristik Aceh Besar itu sendiri. Padahal orang Aceh Besar kan? Padahal orang Aceh Besar. Kita harus memahami. Ya kalau katakanlah lah, hari ini pemimpin kita memahami. Ya dari yang kita diskusikan tadi, dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, mana yang sudah dikembangkan. Artinya ada yang mengatakan bahwa meskipun orang asli Aceh Besar, itu butuh memahami karakteristik besar. Kalau menurut saya, apa kategorinya? Kriteria, ya. Ya, bagi kami yang pertama sekali harus berani. Berani apa ini? Berani menyelesaikan masalah. Pertama seperti kami sampaikan tadi, persoalan defisit anggaran, peningkatan PAD. Setiap tahunnya Aceh Besar harus meningkatkan PAD. Dengan cara seperti yang disampaikan Haris tadi, ada pajak, kemudian ada retribusi, kemudian pengelolaan tempat wisata. Nah,
saya ingin balik ke Anda, kenapa Anda mengatakan pemimpin Aceh Besar ini kurang berani? Sehingga butuh pemimpin berani, sebenarnya begitu logikanya. Ya. Artinya ada banyak tempat wisata yang belum dikelola dengan baik. Itu sehingga target untuk mendatangkan PAD itu selalu mandek misalnya. Iya, soal wisata dan perniagaan apa nih? Saya belum dapat benang soal wisata dan perniagaan apa Contoh. maksudnya? Kalau kita ke tempat salah satu wisata di Aceh Besar, ini tidak saya sebutkan. Iya. Kadang-kadang itu retribusinya dipungut 3 sampai 2 kali untuk masuk, khususnya di weekend. Nah, pertanyaannya, ini yang masuk ke kas daerah 2 kali atau satu kali? Oke. Itu memang tidak banyak, itu 3.000, 4.000, 5.000. Tapi bayangkan di tempat wisata A misalkan, ada 1.000-an orang datang ke situ di hari Sabtu, di hari Minggu. Itu duitnya kemana itu? Tapi itu kan hal mikro. Masa kemudian bupati ngurus masalah tiket masuk? Kalau dia tidak mampu, tidak usah bupati. Itu ceritanya. Ini kan satu masalah. Coba dibayangkan, jika terjadi di tahun ini kita memilih bupati ini, 2024 nih. Ya. Masalah itu 2024 terjadi, 2025 terjadi. Ngapain ada bupati? Persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Itu Ada menyamakan antara bupati sama penjaga loket berarti. enggak, artinya bukan dia yang turun, dia memerintahkan dinas pariwisata misalkan. Ya, untuk pemerintahnya. Ya. Kemudian di pasar misalnya. Ya. Itu berapa ribu orang di pasar Lambaru misalkan. Datang setiap hari 2.000. Nah, pertanyaannya duit itu yang masuk ke kas daerah berapa? Itu kasus ya. Nah, itu cash. Bahkan sekarang yang terjadi kasusnya sedang ditangani di Janto. Oke. Soal retribusi. Nah, kalau ini dikelola dengan baik dan Aceh Besar akan PAD-nya ini akan banyak. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara stunting, bicara pendidikan misalkan di daerah Pulau Aceh misalnya, itu bisa diselesaikan. Sekarang 3 persoalan satu persoalan Pulau Aceh pendidikan, aksesnya bagaimana, fasilitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Ini 3 hal ini hampir 3 kali pemilu ini aja soalnya. Makanya perspektif kami di GPI, Bupati Aceh Besar ke depan itu harus berani menyelesaikan persoalan ini. Baik. Dengan bahasa lain, Ernie yang selama ini duduk sebagai bupati tidak berani. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Dijawab aja, Bung. Gimana, Bung? Oke, Bung Abdul Haris ya. Setuju bahwa salah satu kriteria yang disampaikan oleh GPI dari berani, kemudian oleh Isra, harus memahami karakteristik masyarakat kita. Atau Bung punya kriteria lain? Jadi begini juga, Bang. Kenapa disampaikan oleh Isra dan Muzannya? Kalau sama saya begini, Bang. Kalau memang menjadi pemimpin Aceh Besar itu mungkin betul. Kulturnya kita harus pahami tentang masyarakat. Hari ini pertanyaan saya, ketika kita mencalonkan bupati ini, kita sudah berani apa belum? Kalau dia sudah mencalonkan, contoh seperti Bro Sefari sampaikan. Beliau hari ini salah satu orang yang menyuarakan seorang calon bupati Aceh Besar. Berarti beliau punya keberanian. Kalau memang bupati harus mengurus masalah parkir ini itu apa itu, itu bukan tugas bupati. Kecil kali urusan bupati. Menyangkut hak ramai berapa orang, 400.000 orang di Aceh Besar. Itu nggak mungkin. Bupati bukan parkir. Itulah masalahnya. Maksudnya 400 sekian ribu orang di Aceh Besar ini harus diurus oleh, nggak mungkin. Masih banyak kesenjangan sosial lainnya, stunting apakah masalah pajak ini itu yang harus. Masalah itu kan urusan belakang sebenarnya. Masih ada OPTD di bawah pemerintah yang mengurus masalah itu. Maksudnya bupati harus memahami dan pengalaman di pemerintahan juga harus ada. Bagaimana soal alokasi anggaran. Jangan sampai nanti kita defisit ini itu. Kalau keberanian menurut saya itu bukan kriteria maksudnya. Memang kita mencalon, kita punya keberanian. Anak muda lah. Ya. Anak muda masa hanya. Sebentar, ini saya klarifikasi. Yang maksud saya bukan soal berani mencalonkan, tapi berani mengambil kebijakan yang melihat pada rakyat. Beliau jelaskan tadi itu, Bang. Kalau kebijakan itu harus ada di tangan pulpen, karena kan yang menentukan nasib bangsa ke depan 5 tahun itu di tangan pulpen dia. Kalau dia tidak tanda tangan, tidak akan bisa. Saya keberanian itu harus ada. Yang pertama menurut saya, kalau berani masalah parkir tadi saya tidak pendapat, Bang. Kalau urusan kecil itu, Bang. Kalau keberanian masalah kebijakan itu harus untuk ramai masyarakat Aceh Besar 5 tahun ke depan. Baik je ke bupati,
5 itu ada buktinya tengok. Kunci. 5 tahun itu harus ada yang dibuat. Kadang-kadang ada orang bilang tidak cukup 5 tahun, 10 tahun. Ya. Kalau 5 tahun ini aja tidak susah, bagaimana 5 tahun ke Apa depan? syarat dari Anda selain tadi soal berani dan karakteristik yang harus dipahami? Ada syarat atau kriteria lain? Yang kedua, kalau kita memang unsur dari anak muda, kalau memang sifat keberanian itu, dan apa yang harus ditawarkan oleh pemerintah Aceh Besar untuk anak muda 5 tahun ke depan. Baik, tapi anak muda, whatever keadaan, cuma dilibatkan, habis itu ditinggalkan. Jangan. Kami berharap, karena kami juga ada di barisan ini, kami mungkin ruang sektornya tidak terlalu besar, harus merangkul semua ini. Karena Aceh Besar kan luas, kita bicara. Dari Aki Telawah, Aki Grup luas cara itu. Hantip tidur pemimpin. Kalau tadi berbicara Tagor 22, Walimon 26 harus kita pecah belah, jangan. Aceh Besar ini luas, bro. Tapi Bukan. betul itu ada soal politik. Kalau itu saya belum tahu, Bang. Selama saya terjun ke dunia politik hampir mungkin 6 atau 7 tahun, saya tidak melihat. Karena 7 tahun ini saya terlibat aktif dalamnya. Saya tidak melihat hal itu, Bang. Karena tidak ada yang konsep perpecahan. Aceh Besarnya utuh mengumpulkan mandumnya masak na perpecahan acara. Utuh bakal kuat Musraya. Ya, mungkin bang. Maksudnya akit lawah akit rutai luah bang. Maunya tak pegat lampu pecah bebeno tapo dengan. Lampu ke? Ubi lampu le terbe mete tapo dengan. Ma lain hoda bang. Menyamalum punya konsepnya lah nanti. Aceh Besarnya dari masa pun auranya hanya perpecahan. Cuma soal dalam tanda kutip orang Beda pendapat itu hal biasa, Pak. Itu hal biasa. Ya. Itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan, harus ada sago ini, sago itu, sago ini. Sago itu kan untuk menentukan identifikasi daerah saja, Bang. Bukan untuk melahirkan sebuah perpecahan. Itu hanya teritori. Teritorial kalistiwa dari pemerintahan aja, Bang. Tapi nggak ada apa namanya itu? Ya, perbedaan antara Nggak ada, Bang. Sama semua, Bang. Aceh Besar satu. Kita bersatu untuk bangun Aceh Besar ke depan. Waduh, sangat Politis ya. Boleh saya sanggah? Oke. Jadi menarik tadi disampaikan oleh Bung Abdul Haris. Saya ingin jelaskan, mendetailkan sedikit tentang berani tadi, Bang. Artinya Bupati ini ada perpanjangan tangannya kepala dinas. Seperti disampaikan beliau tadi, ada struktur, ada OPTD, ada camat sampai ke Lampung. Ya. Ini kan satu keniscayaan dalam struktur kenegaraan, ya. Nah, kenapa bagi kami GPI harus berani untuk permasalahan retribusi ini di wilayah ini, saya terangkan di wilayah Lunga, kemudian di wilayah Krung Raya misalnya, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Artinya jika hal sekecil ini bupati dan wakil bupati tidak mampu menyelesaikan, bagaimana dia menyelesaikan persoalan defisit anggaran? Ini kan hal-hal dasar. Oke, tapi yang kata Haris tadi, kalau misalnya bupati yang menyalurkan diri itu memahami soal parkir, itu kan kecil sekali. Kira-kira seperti itu ya bahasa dari Haris. Ya, bupati dia harus paham tentang pendidikan. Dia harus paham tentang parkir sekalipun. Karena dari parkir ini mendapatkan PAD. Contoh misalkan tetangga kita Banda Aceh, itu bayar parkirnya hampir dengan elektronik, pakai kartu tol lah atau segala macam. Ini misalkan kita berlima ngopi di Lembaru misalkan, itu malam kita dipajaki 2.000 parkir. Pertanyaan kita sama, duit ini masuk ke kas daerah atau enggak? Ini kan hal dasar. Nah, kita bicara defisit anggaran lah, tidak ada anggaran lah. Tapi hal seperti ini kita tidak menggubris. Makanya kami di GPI beberapa kali diskusi di internal itu tentang bagaimana menggait PAD. Bagaimana PAD, pendapatan asli daerah. Karena jika tidak ada uang, tidak ada anggaran, kita tidak bisa berbicara bagaimana pendidikan di Pulau Aceh, bagaimana pendidikan di Lembah Sarawak misalnya. Kita tidak bisa menurunkan angka stunting itu. Meskipun stunting secara nasional sudah jadi program di pemerintah. Artinya punya anggaran dia. Baik. Nah itu. Kita sudah paham dan sudah disampaikan. Sekarang closing statement ya, saya ingin dengar dari Bung Wahaki ya. 1 menit soal bagaimana Aceh Besar ke depan dan apa yang akan dilakukan kalau misalnya bisa dilupain ya. Kalau ternyata partainya Wahaki menang, apa yang pertama kali ingin dibereskan? 1 atau 2 kata.
kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan kawan-kawan tadi kan, apa tuh pemimpin Aceh Besar itu tidak mengenal siapa jati dirinya. Saya rasa berarti ke depan ini kita harus bisa melihat pemimpin yang bagaimana dia itu dari muho itu roda itu pubu lah itu nah baik kan tapi lihat itu roda itu pubu. Oke. Saya rasa untuk bupati ke depan Apa yang harus dilakukan pertama? apa yang harus dilakukan pertama, saya sepakat sama Bung tadi, Soal parkir. bukan soal peningkatan PAD. Oke, cukup. Soal peningkatan PAD ya, itu yang harus dilakukan. Bung Faris, kalau misalnya amanah itu di Anda, Bukan di yang- saya. yang ada usul. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis dan santun. Yang kedua, memantapkan reformasi birokrasi yang bebas KKN, Bang. Saya kok kayak dengar Cak Imin ngomong ya. Oke, itu berarti. Oke, itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua, saya ingin ditambahkan waktu untuk saya nih, untuk berbicara. Ini berbicara anak muda bagaimana melihat kriteria pemimpin ke depan. Rasulullah telah meninggalkan jejak, Bang. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, fatanah. Itulah kriteria calon pemimpin yang tepat untuk ke depan. Yang kedua, calon bupati, calon pemimpin, ataupun calon kepala daerah, dia yang pertama memang harus selesai dengan urusan pribadi, urusan keluarga dia harus sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Ya. Artinya saat dia mendapatkan amanah, dia memang clear hanya perhatian dia untuk masyarakat. Terakhir, apakah kriteria tadi ada di usulan Anda? Ada. Dan yang terakhir, Bang, closing statement, Ya. bagi jelata, bagi masyarakat, bagi kita. Politik bukan urusan koalisi ataupun oposisi, tapi bagaimana kebijakan memakmurkan masyarakat. Terima kasih, Bang. Baik. Sudah kampanye, saudara ya. Bung Abdul Haris, 1 menit. Kalau misalnya jadi calon nggak kira-kira untuk pilkada kali ini dari partai? Jadi partai. Soal calon, insya Allah mungkin ada, Bang. Ada. Kami baru secara rapat mungkin sudah dibuka secara internal dan eksternal. Konvensi. Kompetensinya di partai. Kami siap menjalankan apa keputusan partai nanti. Yang penting Aceh Besar ini tetap makmur. Begini, Bang, sesuai dengan lambang, matahari hanya menyinari tanah Aceh Besar untuk memberikan harapan untuk Aceh Besar yang lebih makmur ke depan. Kita doakan bersama, mungkin calon yang diusungkan oleh partai kami nanti sesuai dengan lambang matahari yang memberikan harapan, bukan memberikan kemudaratan bagi Aceh Besar ke depan. Karena kalaupun kami nanti beri amanah, kami akan menjalankan amanah. Percaya apa yang dilakukan? Akan dilakukan kalau menurut saya, Bang. Karena kita ini anak muda nih. Ya. Yang pertama, ditampung aspirasi anak muda. Kita buat bicara anak muda, baik tengah, but dalam yang ada itu. Satu kata, apa yang dilakukan? Pendidikan, Bang. Pendidikan. Isra, apa yang akan Harapan, Bang. kamu berikan amanah yang harus diselesaikan oleh siapapun yang terpilih nanti? Terima kasih, Bang. Mungkin nih harapan dulu lah untuk publik pendidikan Aceh Besar. Untuk publik Aceh Besar. Ya, kita berharap adalah gaya politik yang baru, baik itu dari narasi pecah belah kita hindarkan. Sago itu statement ataupun jargon itu kita hilangkan dulu. Gitu. Ayo kita bicarakan pembangunan Aceh Besar, mau dibawa kemana arah Aceh Besar. Mungkin untuk harapan kami juga dari keterlibatan pemuda ataupun dari potensi pemuda, harapan kami adalah wakil-wakil bupati yang muncul dari anak muda. Gitu. Aduh, pertanyaan saya, ini kok menjadi suksesor semua ya? Enggak suksesor ini. Pertanyaan saya, Isra, kalau misalnya siapapun yang terpilih nanti, yang harus dilakukan pertama ataupun penting itu apa? Mungkin kalau dari kami, Bang, jelas dalam hal pendidikan. Pendidikan, karena itu fatal dan itu penting bagi kami. Karena pendidikan ini, kayak saya bilang tadi, ini muara dari segala hal. Gitu, Seide dengan Abdul Haris berarti ya? Sepakat. Gitu. Tapi bukan berarti mendukung calon. Kalau ini dari GPI, satu kata apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang terpilih nanti? Peningkatan PAD. Peningkatan PAD.
Luar biasa diskusi kita. Sebenarnya kita masih banyak hal yang ingin kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, dan saya kira ini penting untuk kita berikan satu trigger ya untuk diskusikan apapun itu, karena ini adalah salah satu ruang gagasan yang harus juga dipahami tidak hanya oleh kita, juga oleh publik Aceh Besar. Baik, terima kasih teman-teman Pro Justisia. Tentu banyak hal yang akan kita bahas, tapi soal tadi saya sampaikan soal waktu ya. Hari ini kita membuka satu kesimpulan bahwa ada harapan besar dari generasi muda di Aceh Besar terhadap satu kontestasi politik ke depan. Yang pastinya siapapun yang memimpin nanti, anak muda harus dilibatkan. Dan ketika anak muda beroposisi, itu bagian dari proses kritis yang memang harus mereka lakukan. Bukan soal kebencian, bukan soal like or dislike. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ruang yang berbeda. Tetap di podcast Pro Justisia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih Bung Haris, Bung Behati, Terima kasih, Bung Musada, brother. Bung Isra, dan Bung Abdul Haris. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dung tang dang 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 daga daga dum dam 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 dung tang daga daga dum tung Pro Justisia.